Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda dan Ayah. Kita kembali lagi dalam serial kelas laktasi online yang memang rutin kami dari Rumah Sakit Islam Surabaya selalu memberikan tips-tips ataupun informasi untuk para Bunda dan Ayah. Bukan Bunda dan Ayah aja sih, mungkin juga untuk calon-calon ibu juga bisa bergabung. Alhamdulillah untuk pagi hari ini judul kelas laktasi kami yaitu tips berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Sebelumnya kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita punya dua narasumber, yaitu Dr. Sivana sebagai dokter Poli KIA Rumah Sakit Islam Surabaya dan juga ada Ibu Emi yaitu ahli gizi di Rumah Sakit Islam Surabaya. Nanti kalau misalnya Bunda dan Ayah ada pertanyaan, mungkin bisa juga di luar topik ini juga nggak apa-apa. Nanti ini juga kita ada bergabung Dr. Mary, dokter spesialis anak Rumah Sakit Islam Surabaya. Assalamualaikum Dokter Mary, sudah tergabung? Iya. Nanti sambil menunggu Dokter Mary juga, kita mulai saja untuk serial kelas laktasi online kita pagi hari ini. Untuk pembicara kita pertama ada Dokter Sivana. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam, Dokter Dian. Ya, sehat ya Dok? Alhamdulillah sehat, Dokter. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk pagi hari ini Dokter Sivana dan Bu Emi akan menjelaskan bagaimana sih tips berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Kita langsung mulai aja ya, Dokter. Oke. Yeah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat RSI yang telah tergabung di kelas laktasi, khususnya untuk Bunda dan Ayah. Perkenalkan saya Dr. Sivana Zana sebagai dokter Poli KIA RS Islam Surabaya Ayani atau Poli Kesehatan Ibu dan Anak. Hari ini saya akan memberikan materi tentang tips-tips berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Apabila ada pertanyaan, bisa disimpan dulu, nanti akan bisa ditanyakan akan kita bahas pada sesi tanya jawab di belakang. Nih, monggo silakan slide-nya. Ya, kita mulai ya, Ibu, Bunda, dan Ayah. Next. Slide. Ya, pertama-tama ini kita sedang di dalam bulan Ramadan. Memang di bulan Ramadan ini kan seluruh umat muslim di dunia wajib melaksanakan bulan puasa selama 30 hari ya. Namun karena pada dasarnya Islam itu tidak akan memberatkan kepada umatnya, ada beberapa golongan yang diberikan keringanan untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Next slide. Seperti diungkapkan di surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu diwajibkan bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Kemudian didukung dengan hadis riwayat Nasai dan Tirmizi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memaafkan setengah nilai sholat dari para musafir serta memberikan kemurahan bagi wanita hamil dan menyusui. Demi Allah, Rasulullah telah mengatakan keduanya, salah satu atau keduanya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya Islam itu memberikan rukhsah atau kemudahan kepada ibu wanita hamil dan menyusui untuk boleh tidak melakukan puasa di bulan Ramadan dengan catatan akan mengqadha atau mengganti di bulan lain dan atau membayar fidyah. Slide. Nah, kalau dari sisi medis sendiri, menurut dokter, boleh nggak sih sebenarnya ibu hamil dan menyusui itu berpuasa? Jawabannya, tidak ada larangan, boleh, asalkan harus memperhatikan beberapa hal-hal apa saja itu. Next. Next slide. Ya, ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum Bunda memutuskan untuk berpuasa ya. Pertama-tama untuk ibu hamil, yang paling diperhatikan biasanya pada trimester ibu hamil yang usia kandungannya masih muda,
hamil muda trimester pertama. Kenapa? Karena pada trimester pertama ini merupakan masa yang paling penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Karena di periode ini adalah terjadi organogenesis atau pembentukan janin. Jadi di periode ini nutrisi ibu hamil benar-benar harus diperhatikan. Makanya itu biasanya kan bunda-bunda ini khawatir kalau misalnya puasa nanti cukup nggak sih nutrisinya untuk bayinya. Lalu selain itu, kenapa waktu hamil muda atau trimester pertama itu juga harus diperhatikan benar-benar kalau sebelum memutuskan untuk berpuasa, karena biasanya waktu masih trimester pertama ini masih banyak keluhan ya bunda, masih sering mual muntah, lalu kalau morning sickness, apalagi kalau morning sickness-nya itu parah, muntah-muntah terus, nggak puasa aja biasanya dia bisa dehidrasi, apalagi puasa itu harus dipertimbangkan. Lalu keadaan lain, penyakit yang menyertai, seperti anemia atau ada penyakit lain yang menyertai. Maka dari itu untuk ibu hamil yang akan memutuskan untuk berpuasa sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan dulu ke dokter, dikonsultasikan ke dokter kandungan. Akan dievaluasi oleh dokter apakah ibu dan janin ini layak untuk melakukan puasa di bulan Ramadan atau enggak, berat badannya awalnya sudah cukup atau belum, lalu seperti tadi ada penyakit penyerta atau enggak. Apabila misalnya memang ibu dan janin dinilai kuat untuk melakukan ibadah puasa, dipersilakan untuk melakukan ibadah puasa. Lalu untuk ibu yang menyusui, apa yang perlu diperhatikan? Yaitu usia bayi. Apakah dia masih di bawah 6 bulan, masih perlu ASI eksklusif atau enggak? Karena untuk ASI eksklusif kan nutrisi bayi ini benar-benar cuma dari ASI saja. Kalau misalnya ibunya merasa tidak kuat atau takut nanti ASInya nggak cukup buat anaknya, itu boleh dipertimbangkan juga sebelum memutuskan untuk berpuasa. Tapi kalau memang kuat, dipersilakan untuk berpuasa. Next. Ya, ini beberapa fakta seputar puasa bagi ibu hamil dan menyusui ya bunda. Dari penelitian, sebenarnya puasa itu tidak akan berdampak pada kesehatan bayi setelah lahir. Sudah dibuktikan di penelitian, diukur dari berat badan bayi lahir dan Apgar score pada ibu hamil yang selama hamilnya berpuasa. Apgar score itu apa? Apgar score itu adalah sistem penilaian yang digunakan oleh dokter dan tenaga medis untuk menilai kesehatan dan kebugaran bayi baru lahir. Ini bagus, tidak ada penurunan kesehatan. Lalu selain itu juga puasa tidak terbukti akan ibunya nanti akan melahirkan bayi dengan IQ yang lebih rendah dibandingkan kalau tidak berpuasa. Insya Allah anaknya bakalan tetap pintar bunda. Next. Kemudian ini beberapa fakta untuk ibu yang sedang menyusui. Jadi puasa di bulan Ramadan ini tidak akan mempengaruhi kondisi dan komposisi ASI yang dihasilkan. Puasa tidak akan mengubah komposisi karbohidrat, protein, dan lemak. Next. Tapi ada beberapa penelitian yang mengatakan bisa mempengaruhi kandungan zinc, magnesium, dan kalium. Ini mikronutrien yang dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh dibutuhkan dalam jumlah sangat sedikit. Next. Karena pada dasarnya saat berpuasa itu tubuh kita dan tubuh ibu akan beradaptasi, akan mengambil cadangan gizi yang sudah disimpan. Nah, zat-zat mikronutrien tadi ini memang tidak ada simpanannya dari tubuh, memang harus didapatkan dari luar. Gimana mengatasinya? Harus diperhatikan kandungan zat-zat tersebut ini dari menu yang kita pilih saat buka dan sahur. Next. Ya, kita masuk ke tips berpuasa untuk ibu hamil dan menyusui ya. Yang pertama, yang paling penting diperhatikan adalah asupan cairan. Kenapa? Karena memang pada orang puasa itu yang paling sering terjadi masalahnya itu kan lemas, terus pusing, itu karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Apalagi untuk ibu hamil dan menyusui, dehidrasi itu sangat bahaya sekali, apalagi untuk ibu hamil. Jadi benar-benar harus diperhatikan konsumsi cairannya. Kebutuhan cairan kita selama 1 hari itu sekitar 1,5 sampai 2 liter, yaitu sekitar 8 gelas per hari. Itu harus kita penuhi di saat buka dan sahur dan waktu diantaranya. Gimana mengakalinya biar bisa minum sebanyak itu? Bisa dibagi, biasanya sebelum makan sahur 1 gelas, setelah makan sahur 1 gelas, kemudian
Saat berbuka awal 1 gelas, setelah itu 1 gelas, sebelum sholat isya 1 gelas, 1 gelas lagi, lalu setelah taraweh nanti 1 gelas. Biasanya kan habis taraweh kan ada kudapan ya Bunda, itu sebelumnya juga dibarengin dengan air lagi. Lalu misalnya sebelum tidur nanti 1 kali lagi. Sudah 8 gelas Bunda, bisa kita sebenarnya mencukupi kebutuhan cairan 8 gelas itu pada saat berpuasa, Dok. Tapi kan bosen minum air putih aja. Yang lain apa yang boleh? Selain air putih itu boleh jus, susu, atau yogurt. Next, yang harus kalau bisa dihindari Bunda. Next. Itu yang harus dihindari itu kalau bisa dihindari teh dan kopi, karena teh dan kopi itu adalah diuretik yang menyebabkan banyak pipis. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan, asupan gizinya harus seimbang. Jadi apalagi untuk ibu hamil dan ibu menyusui supaya produksi ASI-nya bagus, ini asupan gizinya harus seimbang. Jadi nggak boleh makan yang satu jenis aja, harus seimbang karbohidratnya, lemak, protein. Kebutuhan kalori itu biasanya orang normal 2000 sampai 200 kilokalori, untuk ibu menyusui biasanya perlu ditambah sekitar 300 kalori, jadi 250 kalori. Itu komposisinya biasanya 50% karbohidrat. Karbohidrat itu dari nasi, roti, lalu protein dari lauk pauk, sayur-sayuran, dan 10% 20% lemak bisa didapatkan dari susu atau kudapan lainnya. Selain itu bisa ditambahkan suplemen atau vitamin yang akan, kalau misalnya merasa kurang cukup, dipenuhi lewat suplemen vitamin dari luar juga bisa, atau suplemen dan vitamin itu sebenarnya ada juga di bahan-bahan makanan. Biasanya asam folat, zat besi, dan kalium itu bisa didapatkan dari kacang-kacangan, zat besi dari sayuran, kemudian kalsium dari susu dan ikan. Next. Lalu yang ketiga ini untuk perhatikan asupan protein. Jadi proteinnya bisa ditambah Bunda. Kenapa? Karena makanan yang mengandung banyak protein itu dibandingkan dengan yang lain menahan kenyangnya itu lebih lama, jadi tidak mudah lapar. Ini bisa diakalin kalau sahur dan buka lauknya lebih banyak, atau kudapannya saat antara sholat tarawih dan sahur itu sebelum tidur bisa diperbanyak proteinnya. Protein ini dari mana sih? Dari protein kedelai, kacang-kacangan, ikan, daging, dan telur. Selain itu kan protein ini juga bagus untuk pertumbuhan bayi. Next. Lalu yang setelah itu ya disesuaikan menu buka dan sahur. Jadi untuk sahur, Bunda pilih makanan yang banyak mengandung karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini contohnya dari mana? Contohnya dari beras, lalu oat. Itu kenapa harus dipilih karbohidrat kompleks? Karena dia dipecah menjadi energi itu lebih lama, mecahnya sebagai energi. Jadi kenyangnya tahan lebih lama dan tidak mudah lapar. Gula darah itu akan naik perlahan, tapi nanti turunnya perlahan juga. Sedangkan saat berbuka kan biasanya kalau buka kan kita ngomong berbukalah dengan yang manis, ya memang benar, karena minuman manis atau makanan manis itu akan mengembalikan energi dengan cepat. Tapi jangan terlalu banyak Bunda, karena kalau minumnya manis aja, nanti gula darah akan naik dengan cepat, tapi turun dengan cepat juga, akan membuat lemas dan pusing. Tapi nggak apa-apa, kalau memang pengen manis saat berbuka, nggak apa-apa. Tapi kalau sahur, dihindari, karena waktu sahur merasanya sudah kenyang karena makanan manis nih, tapi ternyata nanti siang, lemes banget, karena gulanya udah habis dipakai. Next. Ya, lalu ini untuk Bunda yang sedang menyusui ya, jangan lupakan persediaan ASI, karena apalagi ini untuk Bunda yang sedang bekerja, subhanallah sekali, Ibu masih bekerja, masih kepengen puasa, jangan sampai lupa untuk pompa ASI. Sedang berpuasa bukan berarti Bunda mengurangin persediaan ASI, justru malah harus diperbanyak saat kalau memang merasa tidak sanggup memompa pada saat siang hari, ya dipompa pada saat setelah buka dan malam hari, dimaksimalkan pompanya pada saat itu. Next. Nah, untuk yang kemudian cukup istirahat. Kalau ada waktu luang, digunakan untuk istirahat.
disarankan kalau bisa tidur siang 30 sampai 1 jam. Lalu untuk malam hari ini kalau bisa 8 jam tidurnya supaya tubuh tetap fit saat berpuasa. Lalu kurangin aktivitas fisik yang terlalu berat. Karena waktu sedang tidak puasa aja, apalagi untuk ibu hamil kan capek ya Bunda. Kurangin pekerjaan rumah tangga yang terlalu berat. Next. Yang paling penting untuk ibu hamil dan menyusui ini, karena yang kita tanggung kan bukan diri kita sendiri ya Bunda, anaknya juga. Jadi jangan sampai malas makan yang penting. Karena biasanya kan kita sahur nih malas bangun. Nanti makan dikit aja deh. Itu kita apabila kita sudah menjadi ibu harus memikirkan anak kita, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus dipaksakan makanan nutrisinya harus dicukupin. Lalu ini untuk tanda peringatan, ini khususnya untuk ibu yang sedang hamil, pertimbangkan untuk menghentikan puasa apabila merasa lemas, pusing, sakit kepala, atau disertai demam. Ini tandanya tidak cukup suplai oksigen ke otak, bisa karena dehidrasi atau bisa karena gula darah terlalu rendah. Itu tidak apa-apa Bunda, dihentikan puasanya daripada membahayakan ibu dan janin. Bisa dikasih air, lalu dicoba makanan karbohidrat yang ringan-ringan, nanti istirahat. Kalau misalnya lagi pusing, sakit kepala banget, istirahat 30 menit, tidak membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Lalu kemudian untuk misalnya ini belum waktunya HPL masih jauh, ternyata terus kok rasa kontraksi rahim waktu lagi puasa, itu bisa disebabkan karena dehidrasi. Maka tadi saya tekankan dehidrasi adalah yang paling berbahaya untuk ibu hamil yang memutuskan untuk berpuasa. Jadi kalau misalnya ada tanda kontraksi gini, ibu segera batalkan puasa, lalu periksa ke dokter. Mengalami mual muntah bisa bikin dehidrasi juga. Lalu ada perubahan nyata pada gerakan bayi, itu maksudnya gimana? Biasanya udah gerak banyak, tapi kok gerakannya menurun, atau biasanya belum waktunya gerak kok terlalu aktif, itu bisa karena dehidrasi juga. Lalu ini untuk misalnya ibu hamil sudah puasa selama beberapa minggu, 1 minggu atau 2 minggu, kok kenaikan berat badannya tidak cukup sesuai target pertumbuhan janin, itu juga perlu dikonsultasikan lagi dengan dokter kandungan, apakah boleh diteruskan atau enggak puasanya, apakah berbahaya apa enggak untuk janinnya. Lalu yang terakhir ini tanda-tanda dehidrasi, merasa sangat haus, terus jarang buang air kecil, terus waktu buang air kecil warnanya pekat, gelap, dan baunya tajam, itu juga tanda-tanda dehidrasi berat, segera batalkan puasa. Next. Yes, gitu dulu dari saya. Untuk detail tentang gizi nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Emi, ahli gizi kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dokter Dian. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya dokter untuk penjelasannya. Mungkin kita langsung lanjut aja ya untuk narasumber kita yang kedua, biar mungkin bunda-bunda juga sudah pengen bertanya ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya bisa langsung ditulis aja di kolom chat kita. Nanti kita bacakan satu persatu. Ya, mari Bu Emi bisa langsung dimulai saja. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ayah bunda yang mengikuti acara hari ini. Langsung saja kita mulai. Tadi sudah banyak dibahas ya dari Dokter Sivana terkait tips untuk selama puasa untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk yang sekarang untuk pemenuhan gizi selama puasa untuk ibu hamil dan menyusui. Next. Nah, ini juga tadi sudah dibahas oleh Dokter Sivana ya, bolehkah ibu hamil dan menyusui berpuasa? Tadi juga sudah disampaikan boleh bila ibu hamil mampu dan kuat untuk berpuasa dengan kondisi kesehatan tubuh dan janin yang baik. Boleh apabila ibu menyusui mampu dan kuat untuk berpuasa ketika usia bayi lebih dari 6 bulan. Kemudian tidak boleh apabila ibu hamil tidak mampu dan kuat berpuasa dikarenakan kondisi tubuh dan janin tidak boleh juga bila ibu masih menyusui ASI secara eksklusif.
Next. Nah, untuk tujuan pemenuhan gizinya untuk selama puasa, mencapai status gizi yang optimal, kemudian memenuhi kebutuhan gizi selama puasa, tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi, untuk kebutuhan gizinya juga harus bisa mencukupi untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk yang ibu menyusui juga memenuhi kebutuhan gizi selama menyusui, kemudian tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Next. Nah, ini untuk prinsip pemenuhan gizi selama puasa. Untuk energi bertambah sesuai usia kehamilan ya. Nanti usia kehamilannya ada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Untuk karbohidratnya 50-60% dari total kalori. Kemudian untuk jumlah protein 15-20% dari total kalori. Kemudian untuk lemak 20-25% dari total kalori. Kemudian untuk vitamin dan mineral juga cukup, serat cukup. Untuk sahur, makanan dengan komposisi karbohidrat kompleks, kemudian untuk saat buka, makanan dengan komposisi yang karbohidrat sederhana. Next. Ini untuk angka kecukupan gizinya ya. Untuk kebutuhan energi di wanita dewasa tidak hamil ini kurang lebih 2000 kalori, tetapi apabila kondisi ibu hamil, dia ada di triwulan 1, kedua, ketiga ini berbeda. Triwulan pertama ini yang dimaksud adalah 3 bulan pertama, jadi untuk energi bertambah 180 kalori. Kemudian untuk triwulan kedua, 6 bulan kedua bertambah 300 kalori. Untuk triwulan ketiga juga bertambah 300 kalori, ini menginjak usia 7, 8, sampai 9 bulan. Kemudian setelah menyusui pun juga akan bertambah. Di 6 bulan pertama selama masih menyusui ASI eksklusif, kenaikan energinya bertambah 500 kalori. Kemudian untuk 6 bulan kedua, setelah ASI eksklusif dan MPASI ini ada 550 kalori. Untuk proteinnya juga sama ya, seperti yang tertera di sini, kenaikannya 17 gram per triwulan. Kemudian kalsium juga ada penambahan, zat besi, asam folat juga ada penambahan. Next. Kemudian untuk yang lain ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin B6, vitamin C ini juga kenaikan. Next. Nah, ini untuk detailnya. Tadi kan Dr. Sivana udah menggambarkan. Nah, ini untuk detailnya. Di karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi. Jadi mengkonsumsi cukup karbohidrat kompleks dapat mencegah sembelit. Kadang kan untuk ibu hamil juga mengalami sembelit. Nah, ini juga bisa dibantu dari karbohidratnya pilih yang kompleks. Kemudian ini contohnya adalah seperti nasi, kemudian roti, mie, kentang, serealia. Serealia ini seperti oatmeal. Kemudian next. Untuk proteinnya, kebutuhan protein tadi juga bertambah ya. Jadi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan janin sangat bagus. Kemudian pembentukan plasenta dan cairan amnion dan pertumbuhan maternal. Ini contohnya adalah ayam, kemudian ikan, daging sapi, telur, tahu tempe, dan kacang-kacangan. Next. Untuk asupan kalsium, ini banyak di produk susu, ikan, tahu, dan brokoli, serta kacang-kacangan yang bentuknya utuh, yaitu lebih bagus, karena ini fungsinya dalam pertumbuhan dan perkembangan gigi dan tulang janin. Bila kalsiumnya tercukupi, ibu hamil dapat terhindar dari penyakit osteoporosis. Nah, kadang seorang ibu hamil itu mengeluh dia mungkin ada nyeri di pertulangan atau nyeri di sendi, mungkin bisa dibantu dengan mengkonsumsi tambahan untuk kalsium. Contohnya adalah yang tadi saya sampaikan, produk susu, ikan, tahu, brokoli, dan kacang-kacangan. Begitu ya Bunda. Monggo lanjut. Kemudian untuk zat besi. Nah, ini sering terjadi juga untuk ibu hamil, sering terjadi anemia ya. Jadi gimana caranya biar nggak terjadi anemia? Ini konsumsinya seperti hati, kemudian daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, dan bayam. Ini sumber untuk Fe. Jadi tinggi makanan di situ. Berfungsinya di dalam pembentukan darah, terutama pembentuk sel darah merah, hemoglobin. Zat besi ini diperlukan pada saat kehamilan memasuki usia 20 minggu. Next. Nah, tadi juga sempat dibahas ya sama Dr. Sivana untuk asam folat. Ini sumbernya banyak di sayuran hijau. Jadi segala macam sayuran hijau ini insya Allah tinggi untuk asam folatnya. Tetapi yang paling tinggi ada di bayam, kemudian di biji-bijian. Selain itu ada di hati, limpa, telur, kemudian susu, buah,
dan beras. Nah, ini fungsinya dia bisa mencegah terjadinya anemia hamil, kemudian membantu pertumbuhan jaringan tubuh dan organ janin, membantu kenaikan metabolisme selama hamil, dan ikut membentuk asam amino yang penting untuk pembentukan protein. Next. Untuk zinc, ini juga sangat berguna sekali ya untuk pembentukan tulang dan selubung saraf. Kemudian juga bisa mencegah untuk infeksi, membantu pertumbuhan janin dalam kandungan. Ini sumbernya adalah daging merah, kemudian sereal, biji kering. Next. Untuk vitamin A, sumber provitamin A-nya adalah dari wortel, labu kuning, bayam, kangkung, dan buah berwarna kemerahan. Kemudian ada kuning telur, ikan, dan hati. Ini sangat bermanfaat bagi pemeliharaan fungsi mata, pertumbuhan tulang dan kulit, kemudian berfungsi juga sebagai imunitas dan pertumbuhan janin. Next. Untuk vitamin C, di sini contohnya seperti buah dan sayuran, seperti jeruk, kemudian kiwi, pepaya, bayam, kol, brokoli, dan tomat. Ini berfungsi untuk membantu menyerap zat besi. Jadi tadi kan ada asupan Fe-nya, jadi bisa dibantu penyerapannya dengan mengkonsumsi vitamin C juga. Kemudian menjaga kesehatan gusi dan gigi, melindungi jaringan dari organ tubuh dari berbagai macam kerusakan, memberikan otak berupa sinyal kimia yang terjadi karena vitamin C banyak mengandung antioksidan. Jadi sangat bagus untuk ibu hamil dan menyusui. Next. Untuk vitamin D, ini membantu menyerap kalsium. Tadi juga sudah ada yang untuk asupan kalsiumnya apa saja. Nah, ini komposisi kalsium ini membantu menyerap kalsium dari vitamin D, sehingga sangat bermanfaat dalam pembentukan dan pertumbuhan tulang bayi. Ini contohnya susu, kemudian kuning telur, hati, dan ikan. Next. Nah, ini untuk makanan yang harus dihindari. Hindari makan buah-buahan yang banyak mengandung alkohol seperti durian. Contoh lain juga bisa yang menimbulkan banyak gas, jadi seperti nangka itu mungkin juga harus bisa dikurangi. Kemudian hindari makanan fast food atau makanan cepat. Nah, untuk kondisi puasa itu kan biasanya kita sering beli yang fast food ya, ini mungkin nanti harus dihindari untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian hindari minuman bersoda atau soft drink. Kalau ini saya rasa para bunda semua sudah paham ya, karena pasti tahu itu nggak bagus untuk janinnya. Kemudian hindari makan seafood seperti kerang, karena saat ini sulit untuk mencari kerang yang bebas zat kimia. Notabene kerang ini kan dia biasanya berada di dasar laut ya, jadi banyak seperti zat-zat timbal yang ada di laut, jadi takutnya nempel di kerang kemudian dikonsumsi, itu nanti tidak bagus untuk perkembangan janin. Kemudian hindari merokok. Next. Nah, ini untuk jadwal makan di bulan puasa, kita kan biasanya kalau di hari biasa, kita 3 kali makan, 3 kali snack. Nah, untuk di bulan puasa ini tetap bisa 3 kali makan, 3 kali snack, tetapi kita jamnya yang dirubah. Kalau makan pagi kan kita di hari biasa, selama tidak puasa kan pagi, siang, sore. Nah, ini untuk selama puasa kita bisa rubah untuk jamnya. Jadi pada saat buka puasa itu makan takjil dulu, kemudian setelah sholat maghrib, makan utama yang pertama. Nah, untuk setelah tarawih biasanya kan udah mungkin lapar lagi, ini bisa makan utama yang kedua. Sebelum tidur bisa makan snack lagi, tapi mungkin yang ringan ya, karena kan sebelum tidur. Kemudian untuk sahurnya ini adalah makan utama yang ketiga. Sebelum imsak ada makan snack yang ketiga. Next. Nah, ini untuk pembagiannya. Jadi untuk yang takjil tadi kisarannya 10%, kemudian makan utama 20%, makan kedua 20% dari total kalori. Kemudian untuk snacknya 10% yang di malam hari, 30% ini yang paling banyak ya, karena pada saat sahur itu kan menjadi sumber utama saat kita puasa. Jadi ini 30%, kemudian snacknya 10%. Next. Nah, ini ada contoh menu sehari. Tadi kan kita untuk dalam satu hari kalau wanita biasa itu kan 2000 kalori. Nah, ini saya contohkan dia dengan kondisi normal yang sebelumnya normal ditambah 300 kalori untuk trimester kedua. Nah, ini contohnya pada jam 18.22 atau jam setengah 4. Ini ada bahan makanannya kue kurang lebih 70 gram, kemudian buah bisa 250 gram, atau ini yang di bawah susu ya, maksudnya 200 ml ini mungkin bisa minum susu. Kemudian contohnya seperti kue sus buah, atau susu ibu hamil atau susu ibu menyusui. Kalau misalnya ada yang tidak suka susu, mungkin bisa diganti seperti
yang susu delek atau minuman yang lain, jus buah juga boleh. Kemudian untuk makan utama yang pertama atau yang kedua, ini komposisinya ada karbonya, ada nasi, lauk hewani, nabati, sayuran, dan minyak. Minyak ini biasanya untuk yang proses menggoreng atau menumis ya, karena tetap dibutuhkan lemak juga. Nah, ini contohnya seperti nasi, ayam, bumbu rujak, tahu isi, kacang panjang. Begitu juga yang makan utama yang ketiga juga hampir sama. Next. Ini untuk 2.500 kalori, ini juga sama. Cuma untuk penambahan komposisi daging, lauk hewaninya lebih bertambah. Ini 2.500 kalori untuk menyusui ya, karena si bayi ini kan bergantung dengan ibunya, jadi ibunya juga konsumsinya harus banyak sehingga ASINya juga tetap lancar. Ini komposisinya yang lebih banyak adalah di komposisi nasi sama lauk hewani. Next. Tadi juga sudah disampaikan ya untuk tips puasanya, asupan menu dengan gizi seimbang, batasi gula, kemudian batasi garam, lemak cukup. Kemudian perbanyak konsumsi cairan mulai dari berbuka hingga sahur. Minum segelas susu setiap sahur bisa mengurangi ancaman anemia bagi ibu hamil dan menyusui. Kemudian berbuka puasa dengan minum minuman hangat akan terangsang kelancaran ASI. Kemudian untuk bagi ibu yang bekerja tetap memerah ASI. Kemudian istirahat yang cukup. Next. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya untuk minum tadi ya. Aslinya kalau untuk minum ini yang di standar adalah 8 gelas untuk per orang. Kalau misalnya ibu hamil ini mungkin bisa sampai 10 gelas masih bisa masuk ya. Jadi untuk setelah salat maghrib itu kan ada makan utama, ini mungkin bisa setelah ini bisa 2 gelas. Next. Nah, ini untuk kesimpulannya, ibu hamil boleh berpuasa bila ibu hamil mampu dan kuat untuk berpuasa dengan kondisi kesehatan tubuh dan janin yang baik. Ibu menyusui juga boleh berpuasa bila ibu menyusui dan mampu dan kuat untuk berpuasa ketika usia bayi lebih dari 6 bulan. Zat gizi yang penting tadi sudah saya sampaikan di sini seperti karbohidrat, protein, kemudian lemak, kalsium, zat besi, asam folat, serta vitamin. Next. Mungkin sekian informasi dari saya. Saya kembalikan ke Dr. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk dua narasumber kita pagi hari ini. Cukup menarik juga ya Bunda, Ayah. Ternyata untuk asupan gizi ibu hamil dan ibu menyusui itu ternyata sedikit berbeda dengan ibu-ibu yang mungkin tidak dalam keadaan hamil dan menyusui. Dan kalau biasanya sih kalau orang Indonesia kalau sahur kan biasanya lebih gampang teh kali ya. Cuman ternyata teh sendiri itu malah kurang bagus dikonsumsi apabila pada sahur. Kemudian di sini untuk Dokter Sivana, barangkali kalau misalnya untuk ibu hamil dan menyusui, ya kadang kan kita mengonsumsi vitamin. Itu apakah bagaimana ya dok? Untuk minum vitaminnya itu tetap dianjurkan, diperbolehkan atau mungkin ada cara lain? Ingin ya Dokter Dian. Jadi kalau untuk mau tambahan konsumsi vitamin dan multivitamin dari luar tuh kalau misalnya dirasa takut dari makanannya nggak cukup itu boleh, tapi harus dipastikan bahwa suplemen itu aman dikonsumsi untuk ibu hamil dan menyusui. Karena sebenarnya zat-zat mikronutrien yang ada di dalam suplemen itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit dan sebenarnya bisa didapat dari makanan. Tapi misalnya ibu takut terus nggak tahu ini makanannya apa yang ada zat-zat ininya, itu boleh kalau mau ditambahkan suplemen, asalkan tadi yang ditekankan adalah harus dipastikan bahwa suplemen multivitamin itu aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan ini Bunda. Pertanyaan untuk Dokter Sivana, dokter bagaimana ya durasi untuk kita yang biasanya memompa? Kalau misalnya untuk berpuasa itu bagi ibu menyusui itu apakah tetap misalnya setiap 2 jam sekali itu tetap harus mompa atau gimana? Padahal setiap pompaannya itu airnya jumlah ASINya yang dikeluarkan otomatis berkurang daripada sebelum puasa. Ya.
Jadi sebenarnya kalau dari penelitian yang sudah dilakukan, sebenarnya kalau misalnya asupan nutrisi dan cairan itu bisa dipenuhi pada saat eh, periode kita boleh makan saat puasa, yaitu ya di antara buka sahur dan di antara buka dan sahur, terus buka dan sahur itu sebenarnya tidak berpengaruh pada konsumsi ASI. Tapi kalau misalnya memang dirasa kok rasanya ASINya jadi lebih dikit, itu tetap mungkin bisa tetap disesuaikan dengan biasanya kebutuhan anaknya. Biasanya kan ASI setiap berapa jam tetap dipompas gitu, tapi dikeluarkan sebisanya aja. Kembali lagi seperti yang pertama tadi, kalau misalnya dirasa tidak sanggup, Islam itu memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau misalnya sudah dicoba puasa, terus ternyata kok ASINya sedikit, nggak cukup buat anaknya, itu bisa dikonsultasikan dengan dokter apakah boleh puasa atau enggak. Tapi kalau untuk eh, durasi pompanya harus sama aja dengan yang sebelum puasa, karena itu kan kebutuhan anaknya kan memang segitu. Kalau misalnya tidak tercukupin segitu, berarti boleh tidak berpuasa dulu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini untuk Bu Emi ya. Bagaimana sih menu sahur yang praktis, Bu? Kalau misalnya kita untuk sahur, biasanya kan mungkin bunda-bunda bingung ya, menyiapkan menu sahur yang praktis, tapi tetap juga memenuhi kebutuhan kalori, untuk proteinnya, seperti itu untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Mungkin untuk yang menu praktis ini bisa jadi satu, misalnya kan harus ada komposisi sayur, kemudian lauk hewani nabati ya. Kalau pengen cari praktisnya mungkin bisa dimasak jadi satu, mungkin ayam dijadi satukan dengan masak dengan sayur, mungkin di sop di dalamnya ada ayamnya atau ada baksonya atau ada dagingnya jadi satu dengan sayur, itu kan lebih minimalis ya daripada masak sayur sendiri, lauk hewani sendiri, nabati sendiri. Seperti itu sih. Gitu. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Jadi pemenuhan untuk ibu menyusui itu 2.500 kalori. Apakah memang patokannya sekian 2.500 kalori atau bisa misalnya tidak sampai 2.500 kalori bagaimana? Oke, baik dok. Jadi aslinya untuk perhitungan kalori per orang itu kan beda-beda ya. Dulunya aslinya emang ada yang kurus atau sudah ada yang gemuk. Nah itu 2.000 kalori tadi adalah yang kalori standar. Nah kalau misalnya ibu hamil ini dengan berat badannya per orang itu kan berbeda. Nanti kalau bisa ke klinik kami biasanya kita menghitungkan dulu kebutuhan dia itu dalam satu hari berapa sesuai dengan berat badannya. Baru kemudian ada tambahan untuk kalorinya itu tadi. Yang saya sampaikan tadi di sini adalah global ya, karena kan kebutuhan per orang berbeda tadi. Begitu dokter. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan. Untuk praktisnya apakah boleh masakan dimasukkan ke freezer? Dan kalau boleh berapa lama? Kalau penyimpanan mungkin lebih baik amannya aslinya langsung masak ya. Tetapi kalau untuk menjaga keamanannya mungkin di freezernya di sore ke pagi aja cukup. Jangan terlalu berhari-hari, nanti malah tidak aman untuk ke makanannya. Begitu ya. Mungkin rasanya juga berbeda ya kalau sudah berhari-hari. Mungkin dari malam ke pagi saja cukup. Tidak apa-apa, masih bisa dibolehkan. Iya, biasanya kan kadang ada ya Bu, misalnya kita kayak nugget atau yang gampang-gampang itu, kayak gitu tuh boleh nggak sih sebenarnya Bu Emi, kalau untuk nugget gitu? Kalau untuk nugget ini aslinya kayak yang paling aman bisa seperti produk sendiri ya. Tetapi kalau misalnya harus membeli di produk luar, biasanya di situ nanti ada keterangannya, bisa disimpan di berapa lama, bisa di suhu berapa. Nah itu memang bisa disimpan di freezer sesuai petunjuknya yang ada di kan masing-masing makanan itu di kemasannya berbeda-beda. Nanti bisa dibaca di setiap kemasannya itu. Kalau kurang lebih setelah dibuka dari kemasan itu maksimal 2 minggu. Kalau misalnya lebih dari 2 minggu, pas pada waktu mau dikonsumsi, coba dicek dulu. Begitu masih bisa dimakan kah atau tidak. Begitu Oke, dokter. baik. Terus Oke. bagaimana ya Bu Emi kalau misalnya kadang kita malas masak ya, kita kan lebih milih untuk abon aja atau serundeng aja, kalau kayak gitu gimana?
Kalau ini benar-benar yang sangat simpel ya. Iya. Kalau untuk abon, mungkin jangan terlalu sering begitu ya, jangan setiap hari pakai abon juga, nanti kan, untuk keanekaragaman makanan juga kurang bervariasi. Karena kan tubuh juga memerlukan banyak, dari makanan yang lain, jadi harus bervariasi. Mungkin kalau pas kepepet, mungkin pas jamnya mepet terus ternyata belum sempat masak, nah baru boleh. Tapi kalau masih ada waktu untuk masak, ya sebaiknya masak saja, begitu. Oke, terima kasih. Jadi gitu ya Bunda-Bunda. Jadi walaupun misalnya kita sibuk atau kita males bangun waktu sahur, ternyata makanan fast food itu bahkan yang seperti abon, siap saji, serundeng, nugget itu juga tidak terlalu baik juga gizinya karena kurang memenuhi standar gizi untuk ibu hamil dan menyusui. Oke, ini ada pertanyaan dari ayah ya. Izin bertanya, mungkin ini untuk Dokter Sivana kayaknya. Ini izin bertanya, apakah ada penjelasan medis bila ibu yang menyusui berpuasa tidak mempengaruhi ASI? Namun ketika kita berpuasa, bayi kebanyakan awal-awal puasa bisa diare ataupun panas. Itu bagaimana ya dokter? Ya, untuk pertanyaan ini, jadi kalau misal memang ada banyak keluhan seperti itu ya Bunda dan Ayah. Kenapa kok biasanya kalau awal-awal puasa kok anaknya diare? Sebenarnya kalau misalnya menurut penelitian itu tidak ada penelitian yang belum ada penelitian tentang hal ini. Tapi kalau misalnya ditinjau dari medis, sebenarnya diare itu belum tentu dari ASI-nya. Bisa jadi diare itu kan sumbernya banyak, bisa dari luar, dari higienitas juga bisa. Karena seharusnya kalau menurut teori ASI itu merupakan yang paling makanan yang lebih higienis kalau dibandingkan dengan susu formula kan. Terus kenapa kalau waktu puasa kok anaknya diare? Kemungkinan makanan atau asupan makanan yang dikonsumsi ibu ini bisa tercermin di ASI-nya yang dikonsumsi oleh si bayi. Apa harus diperhatikan makanan-makanan apa yang berubah saat puasa? Kok anaknya jadi diare? Kemungkinan bisa dari kafein, Bunda dan Ayah. Kafein itu bisa dari kafein atau makanan-makanan yang menyebabkan gas seperti kubis, lalu umbi-umbian. Menyebabkan gas ini bisa tertransfer ke si bayi. Kafein ini apa yang harus dihindari? Kopi dan teh. Karena memang kalau lagi puasa suka minum teh itu harus diperhatikan konsumsinya jangan terlalu banyak karena ada kemungkinan bisa menyebabkan diare untuk anak. Tapi ada kemungkinan juga diare itu bukan dari ibu, bukan dari konsumsi juga bisa. Jadi kalau misalnya memang anak diare kan anaknya ada, apalagi sudah sampai panas, ini anaknya ada resiko dehidrasi, sebaiknya dibatalkan dulu puasanya, ditambah asupan cairannya supaya ASI-nya cukup. Jangan sampai anaknya jatuh keadaan dehidrasi, lalu dikonsultasikan lagi ke dokter anak, seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi untuk Dokter Sivana. Dokter, apakah di bulan puasa ini untuk untuk bunda-bunda yang sedang promil, ini apakah ada persiapan khusus, Bu? Mungkin ini, Dok, untuk yang masih program hamil. Iya, dokter. Oke. Untuk program hamil sebenarnya nggak ada persiapan khusus, sama perlakuannya ya harus memperhatikan nutrisi asupan aja yang dibutuhkan, sama seperti bisa diperlakukan sama dengan ibu yang sedang hamil atau menyusui ya. Jadi kalorinya boleh ditambah supaya istilahnya kan kalau sedang promil kan nggak boleh sakit ya. Kalau orang biasa lagi nggak promil mau puasa terus ngurang-ngurangin makan, biasanya kan sekalian diet gitu. Kalau ibu promil dijaga aja nutrisinya, nggak ada yang khusus sebenarnya. Kalau nggak ada tambahan-tambahan makanan yang harus dikonsumsi, nggak ada. Asalkan nggak boleh ngurangin nggak boleh sampai kurang aja nutrisinya saat puasa. Baik.
Ini juga ada pertanyaan. Apakah ibu menyusui dengan bayi yang di bawah 6 bulan tidak diperbolehkan untuk berpuasa? Lalu bagaimana tipsnya untuk ibu menyusui yang ingin berpuasa, yang bayinya di bawah 6 bulan? Mungkin Bu Emi dulu kali ya. Oke, baik dokter. Tadi sudah disampaikan ya, saya di slide tadi ya untuk ibu menyusui boleh atau tidak. Jadi memang untuk kemampuan setiap ibu menyusui itu kan berbeda-beda ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, untuk yang bisa ini dia yang merasa kuat dan mampu bisa menjalankan puasa, tetapi tetap bisa full ASI dengan konsumsi makanan yang sesuai yang saya sampaikan tadi. Jadi cukup untuk energinya, cukup untuk proteinnya, cukup untuk lemaknya, itu cukup untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian setelah pumping ASI itu dia tidak merasa pusing atau tidak merasa lapar yang berlebihan, karena biasanya kalau rasa lapar itu memang setelah memompa ya, karena saya juga mengalami ya dulu setelah memompa itu biasanya langsung makan biasanya. Nah ini tergantung dari masing-masing ibu tadi apakah bisa mengkondisikan setelah pumping itu terasa lapar atau terasa pusing. Nah itu mungkin tidak boleh berpuasa dulu. Tetapi kalau misalnya memang dirasa kuat, kemudian asupan energi protein lemaknya selama sahur atau puasa ini cukup, ya bisa dibolehkan. Tipsnya tadi sudah disampaikan juga ya, jadi ada istirahatnya cukup, kemudian asupan makan gizinya yang seimbang untuk sahur sama bukanya, kemudian cukupi yang mineral dan vitaminnya tadi. Mungkin itu sih dokter. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana kalau mengonsumsi jus kurma, Bu Emi, yang sekarang ini ternyata lagi ngehits? Ya, saya juga pernah merasakan ini untuk jus susu sama kurma. Kadang susu kurma juga menjadi sugesti dokter. Jadi kadang bisa sugesti kalau kita yakin ini bisa memperlancar ASI kita, kita juga bisa akan lancar. Nah, manfaat kurma sendiri ini bisa meningkatkan energi dan aktivitas di dalam tubuh ya. Jadi di sistem pembuluh darah itu liver, sistem darah, dan usus. Kurma ini juga bisa memberikan nutrisi seperti zat besi, fosfor, zinc, vitamin A, D, C tadi seperti yang saya sampaikan juga terdapat di kurma. Jadi apabila si kurma ini dicampur dengan susu, kemudian dibuat seperti jus ini akan menghasilkan kandungan serat yang penting di dalam kurma ini juga ada kandungan seratnya. Jadi bisa membuat saluran cernanya lebih sehat, kemudian juga bisa eh, memperlama untuk lapar. Jadi kan serat itu kan bisa memperlama untuk laparnya. Kemudian kurma juga bisa membantu menguatkan tulang, melindungi dari kerapuan dan mendukung pertumbuhan tulang. Begitu, dokter? Oke. Iya, terima kasih. Ini tadi pertanyaannya dari Bunda Fauzia Fitri. Kemudian, oh ini ternyata Bunda Fauzia Fitri juga tadi menyambung tips juga untuk ibu yang memerah ya, yang mungkin tadi pertanyaan awal. Jadi mungkin yang biasanya 2 sampai 3 jam itu bisa durasinya diperpanjang menjadi 4 sampai 5 jam sekali. Karena terasa banget langsung perih dan lapar. Ya memang kalau misalnya ibu menyusui itu setelah disusuin pasti akan langsung terasa lapar ya, Bunda. Oke, baik. Barangkali Dokter Mary sudah tersambung dengan Zoom kami. Oke. Assalamualaikum, Dokter. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya, Dok? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, jadi Dokter Mary ini adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Islam Surabaya dan juga sebagai konselor ASI di Rumah Sakit Islam Surabaya. Dokter, ini alhamdulillah sudah banyak pertanyaan, dokter. Mungkin barangkali dari Dokter Mary ada tambahan mungkin dok untuk tips berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Oke. Terima kasih Dokter Dian atas kesempatannya. Jadi bunda-bunda diskusi kita kali ini saya melihat cukup seru, aktif dan mudah-mudahan bermanfaat buat kesiapan kita dalam menyusui. Boleh sebentar ya, saya satu detik.
Ya, sepertinya masih. Ya, sudah. Oh ya, sudah. Iya, tadi ada, maklum saya di rumah, tidak di rumah Iya, sakit. baik. Ada suara-suara. Eh, Bila saya khususkan untuk yang ibu menyusui ya, untuk menyusui, karena untuk ibu hamil sudah dibahas cukup banyak oleh dokter kita dan juga oleh Mbak Emi. Untuk ibu menyusui dalam proses dia menjalankan ibadah puasa yang juga utama dan merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim, itu tidak dilarang, boleh memang. Ada beberapa pertanyaan, boleh nggak di bawah 6 bulan? Ataukah harus di atas 6 bulan? Pada prinsipnya adalah kita memperhatikan kesehatan kita. Apakah kita sehat? Apakah bayi sehat? Satu itu. Yang kedua, kita punya keyakinan yang kuat. Kenapa? Dengan keyakinan itu, maka tubuh akan persiapkan diri untuk menghasilkan hormon menyusui dengan cukup optimal. Karena di sini dibutuhkan hormon prolaktin. Kemudian yang ketiga adalah memantau kesehatan bayi selama proses menyusui. Cara paling mudah memantau itu adalah kita memperhatikan pipis dari bayi, kemudian perhatikan kenaikan berat badan. Seperti halnya kalau kita minum banyak, maka biasanya kita menghasilkan pipisnya juga banyak. Begitu juga dengan bayi. Bayi itu rata-rata pipis setiap 4 jam. Kalau dengan kita menyusui kok 8 jam, 6 jam, terus ada perubahan warna, kemungkinan bayi sudah mulai dehidrasi. Nah, kita bisa melihat ini sebagai tanda objektif bahwa bayinya kekurangan asupan cairan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mantau yang paling mudah itu di grafik KMS. Di situ kan memang ada penambahan berat badan ya di tiap bulannya. Misalnya di 3 bulan pertama kenaikan adalah 750 gram, 3 sampai 6 bulan kira-kira naik 400 sampai 500, 6 bulan ke atas kenaikan paling cuma hanya 200 sampai 300 gram. Dan itu karena kita 1 bulan berpuasa, berarti kita sudah bisa mengancar-ancaran kira-kira kalau setengah bulan, ya kenaikannya kira-kira 100 gram untuk 7 bulan ke atas ya. Atau mungkin bisa kita memakai grafik WHO. Kalau ternyata kenaikan bayinya malah tidak ada, malah terjadi penurunan berat badan yang di bawah 5% saja sudah dikatakan dehidrasi ringan. Maka secara medis terindikasikan bahwa bayinya memang mengalami dehidrasi akibat asupan cairan yang kurang. Mungkin itu sedikit ya Dokter Dianya tambahan dari saya, monggo silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Dokter Mary sudah bergabung dan sudah meluangkan waktunya. Sebentar lagi sudah lahiran kayaknya ya Dokter Mary ini ya. Oke, langsung aja ini kayaknya waktunya juga udah habis ini untuk Dok kita mungkin langsung sarannya aja ya Dok untuk Dokter Sivana dan Bu Emi. Saran yang paling penting banget untuk ibu hamil dan menyusui di bulan puasa ini apa sih? Monggo mungkin Dokter Sivana dulu. Oke. Untuk dari saya, untuk ibu hamil dan menyusui yang memutuskan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, seperti tadi dikatakan oleh Dr. Mary, yang penting adalah yakin kalau kita mampu menjalankan. Kalau misalnya tidak yakin, akan berpengaruh ke hormon, akan berpengaruh ke produksi ASI, dan selain harus dari diri kita sendiri, tadi saya sudah katakan jangan sampai malas makan. Kita nggak boleh cuman hanya memikirkan diri kita sendiri kan, karena saat ini kita sedang ada individu lain yang harus kita pikirkan dengan puasa kita itu. Jadi jangan sampai malas makan, harus dicukupin nutrisinya. Ya, segitu aja dari saya, bisa tambahin oleh Bu Emi. Monggo. Ya baik, untuk tambahannya mungkin ini untuk asupan gizinya, jadi harus seimbang, komposisinya harus ada karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati, kemudian sayur, kemudian ditambah buah, terus kemudian apabila menginginkan susu juga boleh ditambah susu, kemudian biasanya bisa menambah kalori kalau pas males makan, mungkin bisa semacam kayak bubur kacang hijau, semacam itu juga dibolehkan, atau kue-kue kecil seperti itu juga dibolehkan. Kemudian poin utamanya juga untuk konsumsi gulanya juga jangan terlalu banyak. Jadi batasi gula, batasi garam, batasi lemak. Oke, baik. Itu aja sih, Dokter. Ya.
Terima kasih untuk para narasumber kita, terima kasih untuk Dokter Sivana, untuk Bu Emi, dan juga untuk Dokter Mary yang lagi di rumah ya Dok. Makanya tadi nggak sempat tidak memakai masker, begitu karena Dokter Mary sedang di rumah. Oke, baik, mungkin segini saja dari kelas laktasi online kami dengan judul tips berpuasa untuk ibu hamil dan menyusui. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Barangkali mungkin untuk peserta yang baru join, jangan takut karena bagi yang terlewat untuk slide dan semua rangkaian kelas laktasi online hari ini semua terekam sehingga nanti bisa ditonton di Instagram RSI dan juga di YouTube RSI maupun di Klat begitu. Baik, terima kasih. Kami selaku tim panitia dari kelas laktasi online undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.